Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam doa malam GKJ Joglo. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat pertama. Firman Tuhan demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah dalam suatu kondisi di mana kita tidak dipercaya, manakala kita memerlukan kepercayaan dari orang-orang yang kita layani. Entah tidak percaya karena status maupun kompetensi kita. Ketidakpercayaan itu kerap membuat kita mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Hal yang sama juga dialami oleh Paulus. Sebagian jemaat Korintus yang pernah ia layani tidak percaya kepadanya. Akibatnya, beberapa pengajaran yang pernah ia sampaikan keliru dipahami oleh jemaat. Untuk itulah Paulus menuliskan surat ini. Pada bagian pembuka suratnya, Paulus memberikan penegasan tentang identitasnya sebagai Rasul Kristus Yesus. Kata rasul berarti orang yang diutus. Kata ini digunakan untuk mereka yang dipanggil, diberikan tugas, dan juga diberi kewenangan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Kerasulan Paulus diragukan oleh jemaat karena ia dipandang tidak termasuk sebagai salah satu rasul Yerusalem yang mula-mula yang mengalami hidup bersama dengan Yesus pada masa pelayanannya di muka bumi. Tetapi Paulus meyakini bahwa dirinya juga merupakan Rasul Yesus Kristus yang dipanggil menurut kehendak Allah. Ia bukan rasul yang mengutus dirinya sendiri. Ia tidak diangkat oleh manusia, tetapi diangkat langsung dan diutus langsung oleh Tuhan melalui Roh Kudus, sebagaimana yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua. Menarik jika kita memperhatikan dalam pembukaan suratnya, Paulus juga menyebutkan nama Sostenes. Berdasarkan Kisah Para Rasul 18 ayat 17, Sostenes adalah seorang yang dikenal baik oleh komunitas Paulus di Korintus. Ia adalah kepala rumah ibadah yang menggantikan Krispus. Paulus pernah tinggal di Korintus selama 1,5 tahun. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Sostenes dipandang berjasa karena ia pernah menggagalkan rencana orang-orang Yahudi yang menyerang Paulus dan hendak membawanya ke pengadilan di hadapan Galius. Kesaksian Sostenes membuat orang-orang Yahudi gagal memenjarakan Paulus. Aksi Sostenes ini cukup heroik karena di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 12 sampai dengan 17, di situ diceritakan ia kemudian dipukuli di depan pengadilan karena peristiwa tersebut. Dengan menyebutkan nama Sostenes dalam bagian pembuka suratnya ini, Paulus hendak meyakinkan para pembaca bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya. Ia memerlukan sosok yang dikenal baik oleh pembaca suratnya agar mereka dapat menerima apa yang dituliskannya. Hal ini wajar, sama seperti kecenderungan kita yang lebih mudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang kita percaya dan kita kenal dengan baik. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua agar kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebagaimana Paulus juga selalu berusaha untuk dapat dipercaya. Sebaliknya, mari kita juga belajar untuk mempercayai orang yang ditentukan untuk menjadi mitra kita. Sebagaimana jemaat Korintus dan juga Galius diyakinkan oleh Sostenes bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang benar. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan berani menaruh kepercayaan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengungkapkan segala syukur dan permohonan kami kepada Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa
bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam kesedihan, baik mereka yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, ataupun mereka yang bersedih karena perjuangan ataupun pergumulan-pergumulan yang berat yang mereka hadapi, kegagalan atau keputusasaan. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka sehingga mereka berproses untuk berpulih kembali. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang memperjuangkan cita-cita mereka. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan tempat untuk studi, mereka yang sedang memperjuangkan harapan mereka untuk mendapat pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas akhir, untuk memperoleh momongan ataupun pasangan hidup dan lain sebagainya. Kami juga berdoa bagi gereja dalam memelihara kehidupan iman warga jemaatnya. Pakai kami Tuhan sebagai sarana-Mu. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan doa kami ini. Dalam Kristus Yesus, Allah kami berdoa. Amin.